Pemilik sekaligus nahkoda kapal wisata yang karam dan tewaskan 8 penumpang jadi tersangka. Dua orang jemaah haji lansia asal Bengkulu meninggal dunia di Tanah Suci. Warga Bengkulu bersiap menyambut festival tahunan Tabut 1 Muharram. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu Saudara, penyidik Kejaksaan Tinggi menggeledah kantor Sekretariat Pemkot dan BPKAD Kota Bengkulu dalam upaya pengusutan dugaan kebocoran pendapatan asli daerah. Penyidik menyita ratusan lembar dokumen dan sejumlah komputer dari penggeledahan tersebut. Awalnya penggeledahan dilakukan penyidik pidana khusus Kejati di kantor Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu, lalu dilanjutkan di kantor BPKAD. Setelah itu penyidik kembali menggeledah salah satu kantor pusat perbelanjaan. Dari serangkaian penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen penting dan komputer disita. Penggeledahan ini dalam upaya pengusutan dugaan kebocoran pendapatan asli daerah atas berdirinya pusat perbelanjaan di tanah milik Pemkot Bengkulu. Sudah berhasil mendapatkan beberapa dokumen yang kami dapatkan terkait dengan Megamall. Ada upaya paksa penggeledahan untuk di kantor sini. Nanti berlanjut lagi ke tempat lain. Di ruang mana aja tadi Bang ini Bang? Ada beberapa. Pokoknya di kantor inilah kalau spesifiknya. Bagian apa ya Pak? Ada lah di kantor. Pak, lokasi lain Mas Danang selain ini? Di Megamall sana. Di kantor Megamall. Berapa berkas Pak di sita Pak? Ini segini, yang lainnya masih. Sementara itu Pemkot Bengkulu memastikan mendukung penuh pengusutan yang dilakukan Kejaksaan. Ya, selaku warga negara yang baik, kami tentu mendukung penegakan hukum. Dan kita berpraduga tak bersalah, dan kami juga berkeinginan Megamall itu sehat, PTM juga sehat, sehingga bisa memberikan PAD bagi Kota Bengkulu. Oke, selama ini tidak ada PAD masuk kan? Belum ada. Jadi sekian 10 tahun berdiri. Sejauh ini 30 orang saksi sudah dimintai keterangannya oleh penyidik dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemilik sekaligus nahkoda kapal angkut wisatawan yang tenggelam ditetapkan sebagai tersangka. Ia terbukti membuka usaha jasa wisata ke Pulau Tikus tanpa izin, hingga menyebabkan 8 orang wisatawan meninggal dunia. Setelah memeriksa sebanyak 29 saksi atas kasus tenggelamnya kapal pengangkut wisatawan dari Pulau Tikus ke Kota Bengkulu, polisi menetapkan ES, pemilik sekaligus nahkoda kapal, sebagai tersangka. ES terbukti berlayar menggunakan kapal pengangkut wisatawan tanpa memiliki izin sama sekali. Setelah ditetapkan tersangka, ES langsung ditahan dan diperiksa intensif di Mapolresta Bengkulu. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Pelayaran. Sejauh ini hanya 1 tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Administrasi untuk kapal dari tersangka ini tidak mempunyai izin yang diterbitkan oleh pejabat terkait berwenang. Izinnya mati ya atau gimana? Ada izinnya ini terkait dengan, tetapi dalam pemeriksaan kami izin tersebut tidak berkaitan dengan kapal yang terkena musibah. Kecelakaan kapal pengangkut wisatawan terjadi pada Minggu 11 Mei 2025 lalu. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 8 orang wisatawan meninggal dunia. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Sidang perdana pembunuhan dua bocah dalam karung yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu mendapat penjagaan ketat aparat keamanan. Sidang berlangsung tertutup. Terdakwa PU tiba di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan pengawalan ketat polisi. Sidang perdana pembunuhan dua bocah oleh remaja 17 tahun beberapa waktu lalu berlangsung tertutup. Pihak keluarga korban hanya bisa menyaksikan dari kejauhan karena area ruang sidang dijaga kepolisian bersenjata lengkap. Terdakwa PU didakwa dengan pasal primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ya, kalau dari ancaman pidana maksimal tentu pasal 340 ya. Cuman karena anak ini adalah pelaku ini adalah anak, sehingga berlaku undang-undang peradilan anak, perlindungan anak di sana. Dan sistem peradilan anak juga berlaku di situ. Sehingga dari ancaman terberat terhadap anak itu setengah dari pidana dewasa. Jadi tidak berlaku undang-undang yang berlaku untuk orang dewasa. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Hari ini untuk eksepsi tadi ditanyakan, kami tidak akan melakukan upaya eksepsi. Silakan minggu Jumat depan itu keterangan saksi yang dihadirkan. Ada saksi meringankan? Untuk saksi meringankan sepertinya belum tahu dan juga belum koordinasi dengan orang tua atau pelaku. Sidang akan dilanjutkan Jumat lusa dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai dua orang jemaah haji lansia asal Bengkulu meninggal dunia di Tanah Suci. Tetaplah di Kompas Bengkulu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Dua orang jemaah haji lansia asal Kabupaten Bengkulu Selatan dan Lebong meninggal dunia di Tanah Suci. Keduanya diketahui memiliki riwayat penyakit, namun dalam kondisi sehat saat diberangkatkan ke Arab Saudi. Dua orang jemaah haji yang meninggal dunia yakni Saidun Basirun berusia 76 tahun asal Kabupaten Bengkulu Selatan dan Syahrul Hadi 69 tahun asal Kabupaten Lebong. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit King Salman karena kondisi kesehatan yang terus menurun. Saat itu Saidun mengeluhkan hilang nafsu makan dan kondisi badan lemah. Lalu oleh petugas ia dibawa ke rumah sakit. Sempat dirawat selama 3 hari, namun ia tak dapat bertahan dan meninggal dunia. Sedangkan Syahrul Hadi mengeluhkan sesak nafas. Setelah mendapat perawatan dan diberi obat, ia diperbolehkan kembali ke penginapan. Namun kondisi semakin memburuk hingga dilaporkan meninggal dunia di penginapan. Keduanya diketahui memiliki riwayat penyakit, namun dalam kondisi sehat saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Pada hari pertama dirawat di ruang perawatan biasa dan 3 hari selanjutnya beliau karena semakin menurun dirawat di ICU. Sertifikat kematiannya septic shock dikarenakan oleh Sheffer septic dan disebabkan oleh urinary tract infection, yaitu penurunan tekanan darah akibat infeksi bakteri dan kuman yang menyebar ke seluruh tubuh. Almarhum akan disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di pemakaman Baki, Kota Madinah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Kita ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu menyalurkan dana bagi hasil 179 miliar rupiah kepada pemerintah daerah di 9 kabupaten dan 1 kota. Dana ratusan miliar itu diminta digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan masyarakat. Pemda 9 kabupaten dan 1 kota Bengkulu menerima dana bagi hasil atau DBH tahun anggaran 2025 dari pemerintah Provinsi Bengkulu senilai 179,67 miliar rupiah. DBH ini berasal dari penerimaan cukai rokok dan pajak daerah. Penerimaan DBH setiap daerah berbeda-beda. Kota Bengkulu menjadi daerah tertinggi yang mendapatkan DBH sebesar 33,90 miliar rupiah. Sementara Kabupaten Bengkulu Tengah menerima DBH terendah yakni 12,65 miliar rupiah. Gubernur Helmi Hasan menegaskan dana tersebut harus difokuskan oleh pemerintah daerah untuk infrastruktur jalan dan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat. Berjalan di tahun ini, di awal bulan, dan kita minta juga dipercepat ya prosesnya, sehingga penyerapan anggaran di awal bulan depan itu sudah cukup bagus. Sehingga masyarakat juga terbantu ya untuk menggerakkan roda ekonomi. Jadi jalan, jembatan, dan BPJS gratis. Karena sumbernya jelas kan, itu kan DBH itu dari cukai rokok, ada juga dari pajak kendaraan. Namanya kendaraan itu yang bayar kepengen dapat jalan bagus, jalan mulus. Jadilah. Dengan pembagian DBH ratusan miliar rupiah, diharapkan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong perekonomian daerah. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Bursa kerja yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu tergolong belum maksimal menyerap tenaga kerja. Dari total 3.000 pelamar, hanya 150 yang diterima bekerja di perusahaan. Dari total 3.000 pelamar yang mengikuti pameran bursa kerja pemerintah Bengkulu beberapa waktu lalu, saat ini baru 150 orang saja yang diterima bekerja di perusahaan. Belum maksimalnya serapan tenaga kerja dikarenakan lowongan kerja yang dibuka tidak sesuai dengan kriteria pelamar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menyebut sebagian besar lowongan pekerjaan yang dibuka adalah lulusan SMA di bidang perkebunan. Sementara 50% pelamar yang mengikuti pameran bursa kerja merupakan lulusan sarjana. Perusahaan yang menerima lulusan sarjana juga tidak membuka banyak lowongan pekerjaan. Biasanya pencari lokus dari data 2.000-3.000-an orang itu hampir 50%-nya itu sarjana. Sementara loker yang tersedia baru tingkat SMA. Nah di situ yang ada gapnya. Tapi kalau untuk posisi administrasi perkantoran itu yang sangat-sangat sedikit. Rata-rata satu perusahaan paling butuh 2. Nah ini yang menjadi kesulitan kami. Sementara yang mendaftar bisa ribuan tamatan S1. Meski demikian, pemerintah daerah terus mendorong perusahaan dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga tingkat pengangguran bisa berkurang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Harga bumbu dapur cabai merah, rawit, dan rawit merah di Pasar Minggu Kota Bengkulu turun drastis sejak sepekan terakhir. Kondisi ini diakui akibat banyaknya pasokan dari petani. Sementara itu, daging ayam potong justru melambung tinggi. Diakui pedagang sudah sepekan harga cabai di Pasar Minggu Kota Bengkulu turun. Seperti cabai merah yang sebelumnya menyentuh harga Rp50.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah dan rawit hijau juga turun drastis dari Rp70.000 per kilogram jadi Rp40.000. Kondisi ini diakui pedagang dikarenakan banyaknya pasokan dari petani lokal sehingga harga bisa kembali stabil. Barang yang menurun drastis itu dia bang, dari cabai merah, cabai rawit, cabai setan itu dibilang menurunlah drastis. Berapa bang turunnya? Dari berapa ke berapa? Dari harga cabai merah dari harga biasanya sekilonya 60, kini udah sekilonya 40 ya bang. Oh, ya. Cabai rawit merah bang? Kalau cabai rawit dari harganya 55, kini lah 40 sekilo. Berbeda dengan cabai, harga daging ayam potong justru naik tinggi jadi Rp35.000 per kilogram setelah sebelumnya dijual berkisar Rp20.000 per kilogram. Berkurangnya pasokan dari peternak membuat harga daging ayam melambung tinggi.
hari ini udah 35. Udah berapa lama naik ini? Naik udah seminggu, cuma yang harga 35 hari ini sama kemarin. Oh, bertahap naiknya? Bertahap naiknya. Emang sebelumnya sampai berapa turunnya, Pak? Turun kalau ayam lokal ini Bengkulu punya 26. Kalau yang ukuran besar dari Lampung itu berapa 1 kilonya 18.000. Menurut pedagang, harga bahan pokok dan bumbu dapur masih akan naik mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai 2 orang jemaah haji lansia asal Bengkulu meninggal dunia di Tanah Suci. Tetaplah di Kompas Bengkulu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Jelang perayaan Festival Tahunan Tabut Bengkulu, sejumlah warga mulai disibukkan dengan berbagai persiapan. Salah satunya pembuatan bangunan tabut. Bangunan ini akan disandingkan pada puncak perayaan Festival Tabut 9 hingga 10 Muharram. Sejumlah warga di Bengkulu mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas jelang dimulainya perayaan festival tahunan pada 1 Muharram atau bertepatan tanggal 27 Juni mendatang. Salah satunya membuat bangunan tabut. Bangunan tabut dibuat menggunakan kayu, bambu, hingga rumbia yang membentuk bangunan sedemikian rupa lalu digabungkan dengan puncak tabut. Saat ini pembuat tabut hanya memasang pernak-pernik serta menyusun kerangka tabut. Proses pemasangan seluruh bagian dilakukan pada puncak festival tabut atau dikenal dengan sebutan tabut bersanding pada 9 hingga 10 Muharram. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu bangunan tabut ini tergolong tidak sedikit, yakni berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Selain itu, warga juga bersiap dengan terus berlatih tari dan musik dol yang akan dipentaskan pada festival tahunan tersebut. Sebenarnya makna dalam ini kita mengingat sejarahnya bahwasanya Husein di Perang Karbala itu sendiri. Namun untuk prosesi di Bengkulu itu sendiri, kalau saya ingin melestarikan kebudayaan yang di Bengkulu, bagaimana Bengkulu ini tanggal 1 sampai 10 Muharram itu kan dalam sakralnya itu ada kegiatan-kegiatan sakral yang diberikan oleh rukunan keluarga Tabut Bengkolen misalnya seperti itu. Tapi kita dalam kebudayaan khususnya hanya memeriahkan saja, memeriahkan bahwasanya dalam pembuatan tabut itu sendiri. Jadi kita Tabut sendiri merupakan tradisi khusus warga di Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam serta mengenang cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husein. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Khairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV Independen Terpercaya.